Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara membuat poligon beraturan atau regular polygon pada GeoGebra. Yang pertama, kita cari web dari GeoGebra Geometry. Kita klik. Lalu kita pilih yang paling atas. Kita klik geometri. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, untuk memudahkan kita dalam menentukan titik nantinya, kita akan buat garis atau memunculkan garis-garis pada layar ini dengan cara beralih ke settings, kita pilih show grid, lalu kita pilih yang major gridless. Nah, sudah muncul garis-garis seperti ini. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membuat poligon beraturan atau regular polygon dalam lingkaran. Yang pertama akan kita buat yaitu lingkaran terlebih dahulu. Yang mana kita beralih ke menu Basic Tools, lalu kita akan pilih Circle with Center. Kita klik, lalu kita buat titiknya di sini, kita klik. Kita tarik sampai terbentuk lingkarannya dan kita klik lagi di titik sini. Sudah terbentuk lingkarannya. Selanjutnya kita akan membuat sudut dalam lingkaran ini, yang mana sudut ini nanti akan membantu kita dalam membuat poligon beraturan. Yang mana poligon beraturan yang akan kita buat dalam lingkaran ini yaitu poligon beraturan dari segi 3, segi 4, segi 5, sampai segi 6. Selanjutnya untuk memunculkan sudut tersebut, kita beralih ke menu Measure, lalu kita pilih Angle with Given Size, kita klik, lalu kita klik dari titik B ke titik A. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita rubah angle-nya menjadi 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena akan mempermudahkan kita nantinya dalam membuat poligon beraturan segi 6. Kita klik OK. Sudah terbentuk seperti ini. Kita akan buat poligon beraturan nantinya dapat bergerak dan berubah dari segi 3, segi 4, segi 5, sampai segi 6. Untuk itu kita bisa ke menu Measure, lalu kita pilih Slider. Sudah itu, kita klik di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, pada bagian name, kita ubah menjadi N kecil. Lalu pada bagian min, kita tuliskan angka 3. Pada bagian max, kita buat angka 6. Dan yang terakhir pada increment, kita buat angka 1. Sudah terisi semua seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat poligonnya. Kita cari menu polygons. Nah, di sini ada polygons. Di sini ada banyak pilihan, ada polygon, ada regular polygon, ada vector polygon, dan juga ada rigid polygon. Pada video kali ini kita akan membuat regular polygon atau poligon beraturan. Selanjutnya kita klik regular polygon. Sudah itu, kita klik dari titik B, kita tarik ke titik B aksen. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita ganti angka 4-nya menjadi N. Kenapa N? Karena pada slider yang kita buat sebelumnya, kita buat namanya menjadi N. Jadi nanti ketika kita gerakan slidernya, dia akan mengikuti. Ada poligon segi 3, segi 4, segi 5, sampai segi 6. Kita klik OK. Nah,
Jika sudah seperti ini, kita coba. Ini ada poligon beraturan dari segitiga, ada segi 4, selanjutnya ada segi 5, dan yang terakhir ada segi 6. Sudah terbentuk poligon beraturannya di dalam lingkaran. Nah, jika kita ingin memunculkan sudut untuk setiap titik pada poligon beraturan ini, kita bisa munculkan dengan klik ke menu Measure, lalu kita pilih yang Angle. Sudah itu, kita coba klik dari titik C ke titik D, lalu ke titik E, selanjutnya dari titik E ke titik F, kita tarik lagi ke titik B, lalu yang terakhir dari titik B ke titik B aksen dan kita tarik ke titik C. Nah, maka akan terbentuk akan muncul sudut dari poligon beraturan ini. Pada segi 6 ada 120 derajat, di segi 5 ada 108 derajat, selanjutnya pada segi 4 ada 90 derajat, dan pada segi 3 ada 60 derajat. Dimana di sini beraturan ya, ada 60 derajat, 60 derajat, dan di sini juga sudutnya 60 derajat. Sudah itu, kita akan memberi nama untuk setiap poligon beraturan. Yang pertama kan ada segitiga, ada segi 4, ada segi 5, dan juga segi 6. Kita akan buat nama untuk masing-masing poligon beraturan ini. Bagaimana caranya? Kita beralih ke menu media, lalu kita klik teks. Kita akan tuliskan namanya. Yang pertama kita akan tuliskan di sini. Yang pertama kita ada equilateral triangles. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita atur teks yang sudah kita buat tadi. Kita klik, lalu kita pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan. Lalu kita pilih Settings. Nah, pada bagian setting ini kita beralih ke teks. Kita atur teksnya, untuk ukurannya kita buat ukuran small. Kita tebalkan teksnya. Lalu pada bagian color, misalnya pada teks pertama kita akan buat teksnya berwarna merah. Selanjutnya yang terakhir pada bagian advance, kita akan buat pada bagian condition to show object, kita akan tuliskan n-nya sama dengan 3. Sudah seperti ini, kita akan kembali lagi ke layarnya. Nah, sudah ada namanya untuk poligon beraturan yang pertama, segitiga beraturan ini, ada equilateral triangles. Selanjutnya untuk segi 4, kita akan buat namanya juga. Sama seperti tadi, kita beralih ke menu media, kita klik teks, kita akan tuliskan namanya di sebelah sini. Kita tuliskan namanya square. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita atur teksnya sama seperti yang awal tadi. Kita atur, kita klik titik 3 yang ada sebelah kanan. Kita beralih ke menu settings. Pada bagian teks, ukurannya sudah tetap, kita buat small. Kita tinggal tebalkan teksnya. Kita pilih color. Misalnya pada teks kedua ini kita akan buat warna biru tua. Selanjutnya kita beralih ke bagian advance. Pada condition to show object, kita akan tuliskan n-nya sama dengan 4. Sudah seperti ini, kita tinggal kembali. Nah, teksnya sudah berubah seperti yang sudah kita atur tadi. Kita lanjutkan ke
segi 5, poligon beraturan. Segi 5, kita beralih ke media, kita ke teks, lalu kita tuliskan namanya di sini. Ada regular pentagon. Sudah seperti ini, kita klik OK. Kita atur teksnya sama seperti sebelumnya. Kita klik, kita beralih ke settings, lalu kita ukuran teksnya kita tetap buat small, kita tinggal tebalkan teksnya. Untuk color, misalnya pada teks ketiga ini kita akan menggunakan warna hijau. Sudah, kita beralih ke advanced. Pada condition to show object, kita tuliskan lagi n-nya sama dengan 5. Dan seperti ini, kembali lagi ke layar. Nah, teksnya sudah berubah. Yang terakhir, kita akan tuliskan untuk poligon beraturan segi 6 atau regular hexagon. Kita tuliskan namanya di sebelah sini. Kita tuliskan regular hexagon. Kita klik OK. Lalu kita atur teksnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita klik, kita ke settings, lalu kita ke teks, ukurannya tetap, kita tebalkan teksnya, kita pilih color, misalnya pada teks terakhir ini kita buat warna orange. Selanjutnya yang terakhir pada bagian advance, pada condition to show object kita tuliskan n-nya sama dengan 6. Sudah seperti ini, kita tinggal kembali ke layar. Nah, sudah kita buat tadi namanya untuk setiap poligon beraturan yang ada dalam lingkaran ini. Selanjutnya kita coba pada poligon segi 6 ada regular hexagon. Selanjutnya pada segi 5, poligon beraturan segi 5, di sini ada muncul namanya regular pentagon. Selanjutnya pada poligon beraturan segi 4, sini muncul namanya square. Dan yang terakhir ada poligon beraturan untuk segi 3. Di sini muncul namanya equilateral triangles. Kita coba lihat lagi. Ada segitiga, ada segi 4 atau square. Selanjutnya ada regular pentagon dan yang terakhir ada regular hexagon. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami terkait dengan bagaimana cara membuat poligon beraturan atau regular polygon pada GeoGebra geometri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.